Teman-teman, perkenalkan nama saya Romualdus Terpenerandus. Di sini saya akan membahas peninggalan-peninggalan bersejarah dari Hindu Buddha yang masih ada di Indonesia. Baik teman-teman, peninggalan bersejarah yang masih ada di Indonesia adalah karya sastra, di mana di dalam karya sastra tersebut terdapat kitab-kitab yang ditulis oleh para raja pada zaman itu. Baik teman-teman, kitab yang pertama adalah kitab Negarakertagama, di mana kitab Kakawin karangan Pu Parapanca yang menceritakan kehidupan kerajaan Singasari adalah Negarakertagama. Meskipun disebut sebagai peninggalan kerajaan Majapahit yang paling penting dan terkenal, kitab ini juga menguraikan tentang kerajaan Singasari yang merupakan pendahulunya. Kitab Negarakertagama ditulis saat kerajaan Majapahit diperintah oleh Prabu Hayam Wuruk. Isinya menguraikan kisah keagungan Prabu Hayam Wuruk dan puncak kejayaan kerajaan Majapahit. Selain itu, kitab ini juga menceritakan banyak hal tentang kerajaan Majapahit, mulai dari asal-usul, hubungan keluarga raja, para pembesar negara, jalannya pemerintahan, serta kondisi sosial, politik, keagamaan, dan kebudayaan. Baik teman-teman, yang kedua adalah kitab Sutasoma. Peninggalan Hindu Buddha di bidang sastra yang memuat istilah Bhinneka Tunggal Ika adalah kitab Sutasoma. Kitab Sutasoma merupakan peninggalan sejarah dalam bentuk karya sastra dikarang oleh Empu Tantular pada abad ke-14. Lebih tepatnya, ketika Majapahit diperintah oleh Prabu Hayam Wuruk. Selain memuat istilah Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan NKRI, kitab ini juga menceritakan tentang kerukunan hidup beragama di kerajaan Majapahit, khususnya antara Hindu dan Buddha. Baik teman-teman, yang ketiga ada kitab Pararaton. Kitab Pararaton termasuk salah satu karya sastra peninggalan kerajaan Majapahit yang terkenal. Para sejarawan menduga kitab yang tidak diketahui pengarangnya ini ditulis pada sekitar tahun 1481 sampai 1600 Masehi. Isi kitab Pararaton dapat dibagi ke dalam dua bagian, di mana pada bagian pertama menceritakan tentang riwayat Ken Arok, pendiri kerajaan Singasari, dan para raja penerusnya. Sementara bagian kedua mengisahkan tentang kehidupan kerajaan Majapahit, mulai dari riwayat pendirinya, Raden Wijaya, hingga daftar raja-raja yang berkuasa dan pemberontakan yang berlangsung pada awal berdirinya kerajaan. Baik teman-teman, yang terakhir ada kitab Bharatayuda. Masa pemerintahan kerajaan Kediri kerap disebut sebagai zaman keemasan Jawa kuno, karena menghasilkan karya-karya sastra berbentuk kakawin yang berkualitas tinggi. Salah satu karya sastra yang dimaksud adalah kitab Bharatayuda yang ditulis oleh Empu Sedah dan Pu Panulu pada zaman kekuasaan Raja Jayabaya pada tahun 1135 sampai 1159 Masehi. Cerita kitab Bharatayuda merupakan pangkalan dari kitab Mahabharata yang mengisahkan tentang perang 18 hari antara Pandava dan Kurawa di padang Kurukshetra, yang dikenal sebagai Perang Bharatayuda. Baik teman-teman, sekian pembahasan dan video dari saya. Terima kasih.